ini adalah neraca atau laporan posisi keuangannya dari punyanya si Pop dan punyanya si San. Nah, yang punyanya si San itu ada berdasarkan nilai buku dan juga ada yang berdasarkan nilai wajar. Nah, ini nanti akan dibandingkan nilai buku dengan nilai wajar itu. Oke. Nah, kemudian ini nanti yang akan digunakan untuk mengalokasi dari apa tadi namanya beberapa aset yang akan dialokasikan. Nah, dilihat dari listnya di sini berarti akan dialokasikan karena ini Anda diminta untuk menyiapkan alokasi untuk menetapkan selisih antara nilai wajar dengan nilai bukunya. Nah, ini kan beberapa ada yang sudah teridentifikasi. Maka di sini nilai selisihnya itu nanti akan dialokasikan ke persediaan, ke tanah, bangunan, peralatan. Ya, kemudian nanti ternyata sisanya itu adalah akan diakui sebagai goodwill. Nah, ini jangan keliru. Jadi ada dua kondisi di sini. Yang pertama, kalau misalnya itu tidak ada pihak yang non pengendali. Kalau misalnya tadi nggak ada non pengendali, maka ini sudah seperti bab-bab yang sebelumnya itu sudah dibahas. Ini Nah, kemudian di sini yang kalau misalnya yang saya minta di nomor 1 ini akan adanya pihak dari non pengendali. Nah, pihak dari non pengendali ini nanti akan mempengaruhi nilai dari kelebihannya itu. Nah, terus di sini berarti akan dicari dulu biaya investasinya kan seperti biasa biaya investasinya itu adalah 350.000. Nah, kemudian ini akan dicari 100%-nya. Karena 350 ini adalah nilai dari 70% aja. Jadi belum 100%. Yang akan dijadikan patokan perhitungan dalam apa sebenarnya mau kelebihan apakah nilai bukunya, nilai wajarnya itu lebih besar daripada nilai buku, itu yang dijadikan perbandingan adalah yang jadi patokan perhitungan adalah porsi yang 100%-nya. Nah, gimana caranya untuk menghitung 100%? Ini berarti caranya itu adalah nilai investasinya yang diketahui 350 itu akan dibagi dengan presentase dari yang ini bukan 7%, sorry. Presentase dari yang pengendali bisa dibilang karena di sini 70% itu sudah besar ya. Nah, ini untuk mendapatkan nilai dari 100%-nya yang akan dijadikan patokan. Baru setelah itu akan dikurangin nilai buku dari sebentar. Baru kemudian akan dikurangin nilai buku dari punyanya si San. Ya, nilai bukunya dari aset bersih punyanya si San. Kemudian di sini ada lagi kamu akan ketemu kan itu udah kelebihannya dulu. Nah, kemudian kalau yang kemarin-kemarin materi-materi yang sebelumnya alokasinya itu berdasarkan presentase, tapi ada juga yang jadi contohnya itu berdasarkan menggunakan ini ya, selisih antara nilai buku dan juga nilai wajar. Nah, kita akan menggunakan dua nilai ini ya. Jadi nanti coba. Oke, jadi nanti toh alokasinya itu berarti ini tadi aset yang teridentifikasi ada persediaan, ada tanah, ada bangunan dan peralatan ini akan dihitung
nilai wajarnya dikurangin dengan nilai bukunya. Maka ini akan ketemu jumlahnya berapa setiap aset yang teridentifikasi. Nah, semuanya itu alokasinya itu akan ditambahkan, kemudian itu tadi jumlahnya berapa, itu akan dikurangin dengan atau akan mengurangi kelebihannya yang tadi kalian hitung antara jumlah ini dikurangin dengan nilai bukunya punyanya Sisan. Nah, ini baru akan ketemu goodwill-nya berapa. Nah, ini yang nomor 1. Kemudian untuk yang nomor 2, di sini ada banyak sekali yang ditanyakan, coba ya. Oke. Jadi, ini sudah mumet saya ya. Nggak boleh pusing. Oke. Tadi apa nih? Tadi apa? Oh ya, ini disuruh menghitung laba jumlah angka neraca konsolidasian, tapi harus memunculkan adanya goodwill dan juga kepentingan non pengendali. Jadi kalian diminta untuk menghitungkan beberapa elemen yang akan dimunculkan dalam konsolidasi. Nah, di sini ada POP. POP itu mengakuisisi 80% saham punyanya Sisan. Tanggal sekian, harganya tadi ya 1.400.000. Kemudian di sini ada modal saham dan saldo labanya adalah sebagai berikut. Nah, Oke, kemudian tadi aset dan kewajibannya Sisan tadi dinyatakan pada nilai wajar itu sama. Jadi dia dianggapnya itu sama antara nilai wajar dengan nilai bukunya. Kemudian di sini apalagi? Oh, dia menggunakan metode ekuitas. Kemudian Sisan dia Oh, ini ada informasi lagi mengenai laba bersih dan juga dividen yang diinformasikan. Ya, punyanya si POP segini, kemudian punyanya Sisan segini. Nah, Anda diminta untuk menghitung item-item ini dari modal saham, goodwill, saldo laba konsolidasi, kepentingan, dan juga utang dividen. Nah, udah dijelasin di materi yang sebelum-sebelumnya bahwa ada beberapa hal yang jadi yang ditampilkan di konsolidasi itu adalah jumlahnya dari punyanya si induk. Contohnya nanti seperti modal saham. Kemudian ada lagi nanti saldo laba. Nah, itu yang akan dimunculkan di konsolidasian. Karena biasanya yang punya anak itu akan melewati proses penyesuaian dan eliminasi. Tapi bisa juga punyanya anak enggak nol, tapi bisa juga akan mengurangi atau akan menambah. Nah, jadi nomor 1 itu udah paling gampang. Kemudian untuk yang nomor 2, kalian diminta untuk mencari goodwill. Caranya masih sama, tapi di sini jadi caranya nomor 2 ya. Caranya itu masih sama, tapi ini nanti tidak ada kondisi pengalokasian. Jadi kalian hanya perlu menseratuskan kembali dari nilai investasinya tadi. Invest kan tadi kan berapa di atas? 1.400.000 ya. Ini kalau misalnya tadi 400 ya. Ini adalah berapa persennya? 80%. Maka untuk yang 100%-nya ini berapa? Ini berarti kan 1.400 dibagi dengan 80%. Ini akan dianggap sebagai nilai wajarnya. Jadi penseratusan nilai investasi itu selalu dianggap sebagai nilai wajar, sama juga dengan yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya juga sama kan, ini ada 350 per 70% itu dianggap sebagai nilai wajar. Nah,
Kan kalau mencari goodwill dari nilai wajar itu akan dikurangin dengan apa mau sebenarnya book value-nya atau nilai bukunya. Nah, kita akan mencari nilai bukunya. Nilai bukunya padahal di sini tidak diketahui apa sebenarnya mau apa sebenarnya tadi laporan posisi keuangannya tidak ada, tapi di sini diketahuin dua elemen dari laporan posisi keuangan, maka ini akan menambahkan hal ini aja. Ya, berarti ini akan mengurangi di sini. Ini akan dikurangin, kemudian karena tidak ada tidak ada informasi tambahan mengenai alokasi atau lainnya, maka ini adalah goodwill yang akan dicari. Kemudian untuk saldo konsolidasi, saldo laba konsolidasi nomor 3 ya. Ini untuk saldo laba konsolidasi, jadi kita akan jadi nanti di sini itu ini yang akan digunakan punyanya si Pop ya, karena tadi saya bilang saldo laba itu dia ikut punyanya si induk sama kayak modal saham itu sama pakainya punyanya induk, maka ini yang akan diperhitungkan adalah pakai punyanya si induk yaitu si Pop. Nah, ini dia akan menggunakan item dari saldo labanya si Pop. Kalau dilihat di sini saldo labanya si Pop berapa? Oh, 1.600. Ya, ini berarti pakai saldo labanya Pop. Kemudian ini akan ditambahkan dengan pendapatannya si Pop. Ya, akan ditambahkan dengan pendapatannya si Pop. Oke, kemudian hasilnya ini nanti akan dikurangin dengan apa sebenarnya apa namanya tadi? Ya, oh itu loh. Oh ya, akan dikurangin dengan dividen yang diinformasikan oleh Pop. Jadi kan waktu kalau yang di materi-materi sebelumnya itu kalian sudah dijelaskan ada tabel di situ. Saya udah menjelaskan apa yang dilakukan oleh investi dan efeknya terhadap investor. Itu juga dipahami betul karena itu memang ngefek banget. Nah, makanya di sini kan berarti pendapatan itu akan menambah, dividen itu akan mengurangi nilai investasinya. Maka ini akan ketemu jumlahnya saldo laba konsolidasi. Oke. Kemudian yang keempat di sini kalian disuruh menghitung apa mau ya? Tak bisa ya. Oke. Yang keempat, ini kalian suruh menghitung kepentingan non pengendali. Nah, untuk menghitung kepentingan non pengendali di sini berarti yang akan digunakan adalah apa senangnya mau modal sahamnya punyanya Sisan. Ya, karena kenapa punyanya Sisan? Nah, ini kan yang dibeli atau yang diakuisisi itu kan Sun bukan Pop. Nah, jadi yang mengakuisisi Sun tadi bukan hanya Pop aja, tapi di sini ternyata ada XXX gitu, yang mana di sini bisa disebut non pengendali. Nah, jadi di sini akan menggunakan yang jadi dasarnya itu adalah modal sahamnya Sisan, ya. Nah, terus di sini modal saham. Modal sahamnya ini nanti akan ditambahkan dengan pendapatannya Sisan, ya. Nah, oke, di sini akan ditambahkan modal sahamnya dan juga ini juga ditambahin ini ya. Nah, kemudian akan ditambahkan dengan pendapatannya. Ya, ditambahkan. Kemudian nanti itu akan dikurangin dengan dividen yang diumumkan oleh
sisan. Nah, ini hasilnya itu akan dikurangin dividen. Di sisan ya, dikurangin dividennya. Baru ini sebelum ini belum selesai karena itu baru ketemu dari ekuitas sahamnya sisan. Ekuitas saham san. Ya. Nah, hasil dari ini akan dikalikan dengan presentase non pengendali. Presentasenya berarti kan karena tadi ada 80% padahal harusnya 100%, maka di sini akan dikurangin aja dapat 20%. Nah, ini akan dikalikan dengan presentasi non pengendali. Nah, kemudian ini akan nyambung dengan jawaban dari yang nomor 2 yaitu goodwill. Nah, tadi kan goodwill itu bukan semena-mena punyanya si Pop aja, tapi ini juga punyanya si XXX atau non pengendali tadi. Jadi non pengendali ini juga dapat jatahnya dari goodwill. Berarti ini akan ditambahkan goodwill-nya juga untuk yang non pengendali. Nah, ini ditambahin goodwill. Kemudian ini baru ketemu dari non pengendali. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada utang dividen dulu. Utang dividen di sini itu jadi tadi ada utang dividennya, ada punyanya si Pop dan juga punyanya si San. Yang ditanyakan itu adalah jumlah utang dividennya di luar dari konsolidasian ini. Nah, berarti ini maksud saya di dalam konsolidasi ini, maka ya tinggal ditambahkan aja ya dari punyanya si Pop dan juga punyanya si San. Ya tinggal ditambahin aja gitu. Coba kalian mengerjakan dulu dari yang nomor 1 sampai yang nomor 2. Jika sudah siap berarti kita akan ketemu di 30 menit dari yang sekarang. Silahkan bisa dikerjakan dulu. Nanti kalau udah siap bisa menyebutkan nama ya supaya bisa dicantumkan. Ada yang mau ditanyain? Bapak Ibu? Jangan kaget ya, udah tengah malam gitu ya, udah larut, disuruh ngitung lagi ya. Ada yang mau tanyain Bapak Ibu? Halo? Ya, halo Bu. Ya. Monggo silakan yang mau tanya. Kalau nggak ada yang tanya silahkan, berarti saya anggap kalian bisa. Jadi paling enggak nomor 1 10 menit udah bisa selesai ya, karena tadi hanya menghitung goodwill aja dan saya sudah menjelaskan cara perhitungannya. Oke, silahkan bisa mulai dikerjakan 10 menit dari sekarang, berarti kita akan ketemu di 57 ya. Boleh loh kalau ada yang mau tanya, maksudnya kalau ada yang masih bingung, boleh tanya ya, karena saya yakin kalian pasti bingung. Enggak ding, enggak boleh ya, enggak boleh seudon.
Ada yang udah selesai atau progresnya udah? Oke, ada yang udah siap. Kita akan membahas bersama Bapak Ibu. Lagi dia. Ada yang udah siap, Bapak Ibu? Kalau belum siap, saya tunjuk aja kali ya. Karena nanti habis waktunya. Oh, ada yang udah siap? Halo. 2 menit lagi ya. Take your time deh.
Apakah ada Bapak Ibu, apakah ada kesulitan? Ada nggak? Alhamdulillah kalau nggak ada mah. Oke, udah 10 menit ya. Silakan, ada yang udah siap belum, Bapak Ibu? Setengah jalan aja deh. Jangan takut salah. Maksudnya kalau salah jadi bisa dibenerin sama-sama gitu. Ibu, Bapak. Ini kalau makin diam makin lama loh waktunya loh. Ibu, Bapak. Siapa yang mau mencoba? Oke. Kalau siapa nih? Jeffrey mau coba? Yang open mic kan? Belum, Bu. Gimana kok belum? Nanti kalau ini gimana? Siapa yang udah? Bapak Ibu, ada yang sudah? Oke, saya tunjuk aja. Sekarang tanggal 18. Oke, Rizky Dwi Yuniarti. Kiki. Rizky. Di sini sih ada. Berarti kalau dipanggil nggak ada, maka tak hadir. Maka di remove saja ya. Kiki. Oh, you can unmute. Ya, Bu. Oke, are you ready? Belum. Kamu sampai mana? Belum, Bu, masih bingung. Dari tadi ditanyain, ini kebiasaan loh ya. Tadi saya sudah tanya, bingung nggak? Ada yang jawab. Sekarang waktunya udah habis, baru tanya bilang bingung. Aduh, Bapak Ibu. Tadi saya sudah ditanya di awal, apakah ada yang bingung atau tidak, dan kalian diem aja. Ya. Oke. Maunya apa sih? Siapa yang udah? Setengah jalan deh. Tadi kan saya sudah menjelaskan cara hitungnya. Paling enggak udah ada gambaran, karena di materi yang sebelumnya juga udah ada, bukan materi yang kemarin pas, tapi yang sebelumnya juga udah ada. Ya, seharusnya sih udah. Siapa yang mau coba? Nih, cok bubar jam rolas ki, nek ngene corone. Ibu, Bapak. Yalah. Jangan didulang terus ya. Kalian udah gede. Oke. Kita mulai. Kira-kira tadi dari apa dulu yang harus dihitung, Bapak Ibu? Mencari nilai wajar, Bu. Apa? Nilai apa? Nilai wajar. Oh iya. Nilai wajarnya jadi berapa? Ini yang melumelan ya. 350.000 dibagi 70%. Nilai wajar tadi berapa? 350. Dapatnya dari mana, Jeff? Itu ada apa itu? Soal ada keterangannya itu, Bu. Oh iya, ini tadi Jeffrey. Kamu sama Jeffrey. Oke. Kemudian ketemu berapa? 500.000, Bu. Yeah. Oke, and then selanjutnya nilai buku. kita akan mengurangi dengan nilai buku. Nilai bukunya berapa? Di sih kalkulatorku yo. Wah, HP ku tak cas sebentar. Ini dulu. Kita menghitung bersama loh ini. Oke.
Mau piro ya? Oke. Bagaimana dengan nilai bukunya, Bapak Ibu? Masih ingat caranya? Gampang loh ini, gampang loh ini. Ini gimana ini? Saya tahu kalian kerja, cuman itu ya, banyak orang bilang tuh harus profesional gitu kayak radio gitu ya. Ketika udah masuk ini berarti udah fokusnya ke sini gitu. Saya juga dulu kuliah sambil kerja loh. Bisa. Alhamdulillah. Karena saya nggak pinter-pinter amat gitu. Gimana nih? Nilai bukunya gimana Bapak Ibu? Masih ingat caranya? Berarti caranya itu masih ingat nggak? Aset dikurangin dengan liabilitas. Berarti ini gimana? Berarti nilai bukunya berapa? Nilai bukunya Bapak Ibu. Bapak Ibu. Nilai bukunya berapa? Ini tak kirim video aja ya jawabannya ya. Kayaknya jadi kayak kacang gitu ya. Gimana ya? Ini gimana? Ada yang udah nemu belum? Nilai buku? Nilai bukunya udah ada yang nemu? Belum, Bu. Astagfirullah, belum nilai buku loh. Ini pria sih bocah. Udah maca ora to kok aku kok gemes ya nek ngene iki. Katanya puasa tuh sabar ya. Cuma gimana gitu. Oke. Nilai buku gimana kok udah wis lali ngono. Nilai buku caranya gimana tadi saya udah ngasihin loh, aset dikurangi liabilitas. Maka berapa? Ibu, Bapak? Halo. Baik, Ibu, Bapak, ya ini saya nge-recall kalian lagi ya. Tadi nilai buku dapatnya tadi saya sudah bilang dari aset dikurangin dengan liabilitas. Kalau dilihat di neraca, asetnya berapa Bapak Ibu totalnya? Ini adalah nilai buku, maka ngelihatnya yang mana? Yang di larian mana? Oi, 480, Bu. 480. Kemudian akan dikurangi dengan nilai berapa liabilitasnya? 160 sama 80. Yes. Tambah ini. Temune piro? Hasilnya 240, Bu. Ya. Wes. Maka ini akan ada kelebihan bukan dari nilai wajarnya dengan nilai mau jenenge nih nilai wajarnya 500. Sebelum nilai bukunya mung semene. Maka ini ada kelebihan berapa Bapak Ibu? Ini karena nggak cukup 260. 260. Oke. Terus di sini ternyata Anda diminta untuk mengalokasikan nilai selisih tersebut, kelebihannya tadi, kepada aset-aset yang teridentifikasi. Nah, berarti di sini ada alokasinya nih ya. Alokasi. Ini sebenarnya saya tulis bawah aja ya. 260. Ini tadi kelebihan. Oke, kemudian alokasinya tadi berarti kemana aja Bapak Ibu? Ke aset yang teridentifikasi, itu sudah saya centang, tinggal dibaca ya. Kemana aja Bapak Ibu? Ke persediaan tanah, bangunan, dan peralatan, Bu. Oke, tanah, bangunan, dan peralatan, ya. Tadi karena di sini tidak ada presentase terkait dengan aset teridentifikasi atau tadi kelebihannya tadi tidak dijelaskan berapa persen untuk apa dan berapa persen untuk apa, maka ini akan kita hitung selisih dari nilai wajar dikurangin dengan nilai buku masing-masing aset identifikasi ya Bapak Ibu ya. Untuk persediaan nilai wajarnya tadi berapa dengan nilai bukunya selisihnya ketemu berapa? 40.
Oke, kemudian untuk tanah ketemunya berapa? 20, Bu. Kemudian untuk bangunan, 40, terus untuk peralatan, 20. Hah? Berapa? 20 bukan, Bu? Atau minus 20? Minus 20. Apa adanya Minus 20. ya, karena kan nilai wajar dikurangin dengan nilai buku ya. Kalau biar hasilnya minus pun tetap nggak apa-apa. Kemudian ini akan ditambahkan, ketemunya berapa Bapak Ibu? Coba kalkulatornya dipakai ya. HP-nya dipakai 40 tambah 20 tambah 40 ditambah minus 20. Nggih, monggo. Pinten? 80, Bu. Oke, leres. Terus kemudian ini akan tadi udah dijelasin lagi di sini ya, nilai sisa alokasi diakui sebagai goodwill. Padahal di sini ternyata hanya dipakai kelebihan yang dipakai jumlah kelebihan yang dipakai untuk alokasi adalah sebesar 80 aja. Maka di sini ada sisanya bukan loh kok melu mundur maka di sini akan ada sisanya bukan. Nah, sisanya tadi untuk menghitung goodwill-nya adalah kira-kira gimana cara ngitungnya? Goodwill-nya berapa? Ada yang mau coba? Nah, mau coba. Berarti tadi sisanya kan diakui sebagai goodwill. Padahal tadi kelebihannya itu berapa, ternyata dipakai buat alokasi berapa, itu adalah sisanya adalah goodwill. Maka goodwill-nya hasil pengurangan dari apa Bapak Ibu? Nilai wajar dan nilai buku. Nilai wajar dan nilai buku itu kelebihan, sudah. Ya. Terus kan katanya dialokasikan kelebihan ini, ya kan? Maka goodwill-nya dari kelebihan dikurangi alokasi, Bu. betul sekali. Allah, Masya Allah, Anda juara deh. Betul. Jadi di sini 260 nilai kelebihan akan dikurangi dengan ini jumlah dari nilai alokasi ya. Alokasi dari yang di aset teridentifikasi. Dikurangi dengan 80.000, maka goodwill-nya berapa Bapak Ibu? We're almost there. 180. Betul. Wes ya. Ini cara pengerjaannya. Ini mesti nomor loro mumat meneh. Betul. Anda pusing? Pusing tidak? Belum, Bu. Nomor 1. Kita orek-orek nah. Nomor 1 itu paling gampang loh. Tadi saya sudah bilang loh. Proses dihitung. Nomor 1. Karena ada beberapa item yang dalam konsolidasi itu menggunakan nilai dari si induk. Maka ini gampang sekali. Maka modal sahamnya yang akan dipasang di neraca di konsolidasi berapa? Tadi untuk menghitung modal saham itu tadi pakainya itu yang akan muncul di yang ditanyakan itu berapa sih nilai modal saham yang akan muncul di laporan konsolidasi. Nah, berdasarkan materi-materi yang sebelumnya yang sudah dilupakan itu yang dipasang itu adalah punyanya si induk, perusahaan induk. Maka berapa modal sahamnya dalam transaksi ini yang akan diposting di neraca konsolidasi 31 Desember 2021? Berapa Bapak Ibu? Bapak Ibu, berapa? Padahal nilainya itu sudah ada di depan mata loh. Modal saham.
1.400.000 ya, Bu. Masa? Dari mana? Coba. 1.400.000 dari mana? Tadi siapa yang jawab? Siapa tadi? Maaf, saya nggak lihat. Nadifa, Bu. Oh iya. Dan 1.400.000 dari mana, Diva? Oh, I see them. This one. Ya. Ya, Div. Nah, Diva. Bentar. Saya contang dulu ya. Ya, benar, Pok. Dari sini kah? Dari nilai investasinya, Nadifa? Ya, Bu. Oke. Ini nanti digunakannya untuk menghitung goodwill. Nah, ini tadi yang ditanyakan adalah modal saham. Jadi nilai investasi itu berbeda dengan modal saham ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini modal saham sudah dicantumkan nilainya. Ini sih, ini ada dua. Punyanya San dan punyanya Kop. Ini sudah ada, nggih. Nah, ini kira-kira yang akan digunakan punyanya si San atau punyanya si Kop, Bapak Ibu. Yang 3.600 Bu ya. Kenapa, Reni? Karena Pop itu merupakan perusahaan induknya San. Betul. Ya, jadi itu tanpa harus dihitung sudah terlihat ya, Bapak Ibu ya. Oke, dan nomor 1 udah kejawab. Nomor 2, goodwill. Ini caranya masih sama dengan yang nomor 1, bedanya tidak ada alokasi. Maka akan lebih mudah. Caranya berarti bagaimana? Segampang itu. Nomor 1 udah kejawab. Tapi nomor 1 lebih susah daripada yang nomor 2 yang ini. Dan datanya yang diketahui lebih dikit pula di sini, cuma saldo laba sama adanya apa sebenarnya sih modal saham. Ada yang mau coba? Mungkin ada yang sudah ketemu. Duduk. Jangan lupa diseratuskan dulu ya, karena kan ini baru tadi yang nilai yang disebut sama Diva itu adalah nilai dari 80%-nya aja. Maka seperti biasa kita akan menseratuskan dulu ya Bapak Ibu. Berarti nanti ketemunya berapa? Goodwill-nya berapa Bapak Ibu? Gampang loh, nilai wajar dikurangin dengan nilai buku aja. Tadi di sini sudah dijelaskan pula, kalau misalnya punyanya Sisan itu aset dan kewajibannya sama dengan nilai wajar sama nilai bukunya itu sama. Jadi ini gimana cara ngitungnya Bapak Ibu? Coba. Anyone? Berarti ini nilai bukunya 1.400.000 itu Bu ya? Oh 1.400.000 dari mana? Yang itu apa? Aset dan kewajiban itu dinyatakan pada nilai wajar yang sama dengan nilai buku ketika Pop memperoleh 80% kepemilikannya. Gitu. Betul. Tapi tidak 1.400.000 ya. Karena tadi saya bilang kan, nilai apa maksudnya? Nilai investasi itu bukan modal saham dan juga itu bukan apa maksudnya? Nilai wajar.
Di sini sudah ada elemen dari neraca atau laporan posisi keuangan. Hanya ada 2, maka ini yang akan dijadikan perhitungan. Ya. Oke, saya tak lingkarin. Maka apakah sudah ada insight-insight atau ilham-ilham? Goodwill-nya mungkin 750 kali Bu ya? Ibu dengan Ibu siapa? Rizka? Iya. 750 dari mana Rizka? Coba bisa saya dituntun. Nilai wajarnya sama dengan 1.400.000 dibagi 80%. Oke, 1.400 bagi 80%. Ketemunya berapa? 1.750.000. And then? Terus nilai bukunya 1 juta. Dari, modal saham ya? Dari modal sahamnya Sun. Oke, berarti ini gini, 1 juta. 1.000 ya? Iya, 1.000. Berarti 750. Ini jawabannya Rizka. Ada yang lain? Terima kasih. Ada yang lain? Atau mungkin jawabannya sama? Atau mungkin nggak ngitung? Atau mungkin bingung? Baik, kita akan coba kerjakan bersama ya Bapak Ibu ya. Jadi yang Rizka ini hampir betul, tapi ini hasilnya salah ya. Jadi di sini kurang nih, Rizka kurang menambahkan 200 dari yang punyanya Sisan ini. Ya, jadi ini akan mengurangin nilai wajarnya. Maka ketemunya berapa Bapak Ibu? 950 Bu ya. Gene? Sudah Bu. Kok tambah? 550. Kok tambah kayak ketemunya 550. Ini sama loh sama yang nomor 1 loh. Hebat loh kalian. Hebat. Bisa udah lupa gitu. Padahal nomor 1 tuh lebih susah loh. Astagfirullah. Hati-hati loh. Kalian mungkin kurang gizi apa ya sahurnya? Bukannya kali. Ini jadi kan kalau yang nomor 1 bedanya tadi Anda disuruh, oke ini benar, ini bisa jadi goodwill. Kalau tidak ada disuruh, apa maksudnya, kelebihannya tadi dialokasikan, baru nanti sisanya akan diakui sebagai goodwill ya. Nah ini kan dilalah yang nomor 2 itu tidak ada suruh alokasi-alokasian. Nah ini udah ketemu aja segini gitu. Kemudian untuk nomor 3. Nomor 3 ada yang berani mau coba. Tadi saya sudah menjelaskan. Karena tadi adalah saldo laba, maka sama ini yang akan digunakan adalah punyanya si induk. Tapi tidak semata-mata kayak tadi modal saham segampang itu tidak, Ferguso. Tapi di sini ada faktor penambahan dan juga ada faktor pengurang. Ingat masih yang ada di tabel kemarin, enggak kemarin deh, pada waktu itu. Jadi di sini tabelnya itu kalau misalnya ada pendapatan maka itu adalah akan menambah dari nilai investasi tersebut atau saldo labanya itu. Kemudian kalau misalnya tadi ada dividen maka itu akan mengurangi. Maka kira-kira yang nomor 3 ini berapa ya Bapak Ibu ya? Tadi keywordnya saya sudah menyampaikan saldo laba berarti punyanya induk. Kemudian tadi ada pendapatan berarti itu akan menambah dari saldo labanya tersebut. Dan tadi ada dividen juga, ini ada pendapatan, ini akan menambah. Kemudian ada dividen, dia akan mengurangi dari saldo laba tersebut. Ya, berarti kira-kira ini berapa? Gampang loh. Jangan lupa kalau saldo labanya nanti ini adalah mondi soalnya. Ini udah kelihatan. Enggak saya tunggu ya. 5 menit selesai kayaknya. Tadi saya sudah bilang. Dan item-itemnya sudah terlihat di sini. Tadi dividennya pakai yang mana Bu? Loh, tadi saya sudah bilang loh.
Yang per 31 itu ya. Nah, Boleh mencoba menjawab, Bu? siapa ya ini? Jangan. Rizka. Oh ya, Rizka. Gimana, Kak? Rizka dulu ya. Berapa? Punya saya saldo labanya kan 1.600. Ye. Terus ditambah Terus berapa? pendapatannya 600. Yo. Ditambah jadinya 2.200. Terus Terus dikurangi dividennya 360 jadi 1.840. betul. Gitu ya. Apakah ada jawaban yang berbeda? Berarti tadi ini karena tadi saldo laba punyanya induk, maka kita akan menggunakan angka-angka yang ada di punyanya si Pop ya. Tadi apa jenenge saldo laba? Saldo labanya Pop. Mau piro 1.600. Betul enggak? Benar enggak sih? Betul. 1.600, kemudian tadi saya bilang akan ditambahkan dengan pendapatan berapa? 600. Kemudian ini akan dikurangi dengan dividen, karena dividen itu akan mengurangi nilai ya. Itu berapa? Dikurangin berapa tadi dividen 360. Maka kamu tinggal ketemu deh ini ditambahin semua gitu ya. Gitu. Dah. Ini goodwill tolong diingat-ingat karena ini nanti akan digunakan di yang nomor 4. Karena jangan lupa tadi yang saya bilang goodwill itu bukan hanya milik yang pengendali tapi di situ juga ada punyanya non pengendali. Ya. Kan tadi kan kita ngitungnya 100 berarti kan di sini ada punyanya 80% punyanya si Pop, sisanya 20% punyanya non pengendali. Namanya gitu sih. Oke, kemudian ada yang mau coba nomor 4? Tadi saya bilang kalau misalnya sebentar ya. Oke, tadi yang nomor 4 berarti tentang kepentingan non pengendali. Nah, tadi kepentingan non pengendali ini berarti menggunakan angka-angka yang ada di SAN. Ya, SAN itu berarti terdiri yang megang kendali itu ada si Pop yang 80% itu, kemudian ada XXXX yaitu yang 20% sebagai non pengendali. Nah, berarti ini ada dua pihak yang megang pisan. Nah, ini nanti berarti akan menggunakan angka-angka yang ada di SAN. Oke, ya kita hapus. Jangan khawatir, nanti ada videonya. Enggak, Deng, kalau aku niat ya. Oke, kemudian di sini berarti yang nomor 4 tadi ada apa mau? Tadi ada punyanya si San. Yang pertama adalah yang udah diketahui mengenai saldo lah, apa tadi yang dia modal saham dan juga punyanya saldo laba Isan. Ini berarti tadi berapa Bapak Ibu? Coba kita akan hitung bersama. Kita yang pertama akan menghitung dulu yang jadi base, yang jadi dasar perhitungannya itu adalah nanti ekuitas sahamnya Sisan. Ya, berarti kita akan menghitung dulu modal sahamnya dan saldo labanya Sisan berdasarkan informasi yang diinformasikan. Ada berapa Bapak Ibu modal sahamnya? 1.200. 1.000 untuk modal sahamnya ditambahkan dengan saldo labanya 200, maka kita akan ketemu 1.200 ya. Kemudian ini selalu diingat ya, pokoknya kalau ada
pendapatan, maka itu akan nambah investasinya. Kalau misalnya akan mau dividen, maka itu akan mengurangi. Udah intinya gitu aja. Ingat-ingat itu baca ya. Terus di sini maka ini tadi aku akan sama ya caranya sama yang sing dia mau ya. Ini ngitung podo. Oh, saldo laba konsolidasi sama ya. Tadi ada ditambah ada pendapatan. Pendapatannya siapa Bapak Ibu? Pendapatannya San. Yes. Dan pendapatannya si San 180. 80. 180. Terus dikurangin apa? Dividen. Dividen. Ya, dividennya siapa? San juga. San Oke, 100. piro? 100. 100. Kurangin ya. Ini tambah semua berapa? 1280, Bu. 1.280. Ini adalah mau apa sebenarnya? Ekuitas sahamnya si San, ya. Oke, ini berarti apa sebenarnya mau gitu? Masih 100%-nya. Kemudian di sini padahal tadi untuk presentase non pengendali berapa persen? 20. Oke, 20% ya. Ini tinggal dikalikan aja dengan apa mau sebenarnya? Dengan jumlah ekuitas sahamnya berapa? 256. Nah, berapa? 256. 200 tadi pengendali itu 256. Nah, kemudian karena tadi ada benar Pok, sebenarnya Pok, benar ya? Ini dikali ini, hasilnya ini. Kemudian tadi karena ada goodwill yang diakuin dan goodwill itu bukan punyanya Pop aja tapi punyanya non pengendali juga, maka ini akan ditambahkan ke itu senengnya ke non pengendali juga. Tapi kalau misalnya tidak ada goodwill, maka ya udah nggak usah ditambahin, maka ini jumlahnya. Tapi kan di sini tadi ada goodwill dan itu berarti juga akan dibagiin juga ke yang non pengendali. Nah, kira-kira tadi goodwill-nya masih diingat berapa? 550. Alhamdulillah masih nyatet. 550 ya. Apakah 550 ini punyanya non pengendali akan ditambahkan ini tak tambahin goodwill dulu ya. Atau berapanya? Ini 550 atau ini saya tulis 550 atau berapa? 20%-nya, Bu. Ini siapa sih? Duk, siapa? Hana, Bu. Oh, Hana. Jadi di sini tadi sesuai dengan presentasenya non pengendali kita akan menggunakan 20% dari goodwill-nya tadi 550. Maka ketemunya berapa Bapak Ibu? Seratus 110, Bu. Betul. Ini akan ditambahkan ketemunya berapa? 366, Bu. 6. 6 telu 366. Ini adalah kepentingan non pengendali karena tadi ada tambahan dari goodwill-nya. Kalau misalnya tidak ada apa maksudnya? Tidak ada goodwill-goodwillan maka yo iki hasilnya ya. Kemudian untuk yang nomor 5 yang paling gampang juga utang dividen. Di sini ada dua informasi ya yang ada yang disediakan terkait dengan utang dividen. Nih, ada dua ya. Yang ditanya tadi utang dividen di luar dari konsolidasi, maka berapa?
Astagfirullah. 50 Pak Bu. 50 dari mana? Coba 50 dari mana, Dok? 50 dari mana? Utang dividennya Son. Hah? Berapa? Utang Dari utang dividennya Son Bu. Heeh. Terus? Wes. Udah. Ya. Ingat konsolidasi ada dua pihak yang terlibat ya, ada anak sama ada induk. Mau mana? Maka bagaimana? 5. Sama yang ini. Karena kan tadi saya bilang ada dua kesatuan, dua entitas. Jadi ini kita akan menambahkan punyanya si Pop dan juga punyanya si San ya. Nah, punyanya Pop karena dia induk, mosok ono sing nganu ya, ada yang apa nih investasi situ ya mungkin ada, tapi kan ini tidak masuk ya. Nah, ini tadi berarti tetap pakainya yang 180. Kemudian yang punyanya Sisan, apakah ini akan sejumlah 50 atau berapa? Ini yang untuk punyanya Sisan, karena tadi ada punyanya kepentingan non pengendali, maka ini akan dikalikan dengan 20%-nya dikali dengan jumlah yang ada di informasi ini. Maka ketemunya berapa Bapak Ibu? 50, 15, betul? Salah. Ini dikalikan dengan 50 ya. Ini maka akan ketemu sebesar 190. Ini adalah utang dividen di luar dari pemegang sahamnya dari konsolidasi ini. Ini yang nomor 5. Kemudian sekarang kita akan masuk ke yang nomor 3. Mungkin boleh minum dulu monggo, karena ini paling gampang sih, karena kalian udah biasa. Kalau yang kemarin kan saya ada yang di bab nomor 4 ya, itu ada latihan kalau nggak salah, seharusnya kalian udah mengerjakan atau kalian abai. Sudah dikerjakan Bapak Ibu? Udah belum? Tinggal jujur loh, puasa katanya nggak boleh bohong. Belum, Bu. Masya Allah. Masya Allah, jangan ditiru ya. Tapi kan nggak boleh bohong ya. Jadi nanti akan saya kirimkan videonya ya. Oke, jadi di sini yang pertama kita akan bikin konsolidasi, laporan konsolidasi. Seperti biasa ya, dibaca dulu soalnya. Di sini ada Harrison sama ada David. Jadi ini nanti kalian sambil ngerjain ya, Bapak Ibu ya. Harrison sama David, Harrison punya 80%, kemudian nilai investasinya 2.080.000. Kemudian di sini ada laba ya atau pendapatan sebesar 500.000. Kemudian ada dividen juga sebesar 200.000. Kemudian di sini dividennya ini dibayar tahun depan. Artinya apa? Dividen ini dibayarkan tahun depan. Artinya masih utang. Ya. Nah, ini adalah neracanya punyanya Harrison dan punyanya David. Ini dan bla 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 lainnya. Kemudian dan ternyata utangnya si Harrison itu termasuk utang sebesar 100.000 kepada David. Yang diminta kalian itu bikin kertas kerjanya. Jadi nanti dibikin ada penyesuaian dan eliminasi, masuknya ke debit atau ke kredit, kemudian baru ada jumlah dari konsolidasinya itu.
Nah, yang paling gampang, yang pertama itu kalian harus membuat eliminasi dulu kan. Nih, perlu diingat, kira-kira yang perlu dieliminasi apa, hal-hal apa aja, Bapak Ibu? Apa aja? Pasti sudah lupa. Masih lupa? Udah ingat belum? Masih lupa apa udah ingat, Bapak Ibu, yang harus dieliminasi ketika sudah menjadi satu entitas? Ada loh padahal. Nggak tahu kalau gimana Bapak Ibu? Yang dieliminasi apa kira-kira? Yang melalui proses penyesuaian dan eliminasi, kira-kira ketika kamu sudah menjadi satu entitas, itu kira-kira apa, Bapak Ibu? Udah kelihatan loh. Utang, Bu. Ya, utang piutang. And then apalagi, ada lagi loh. Investasi Bu ya. Iya. Nah, jangan lupa di sini sudah harus mengeluarkan atau memunculkan adanya non pengendali. Berarti nanti akan ada di laporan konsolidasinya itu nanti di bawahnya paling bawah setelah liabilitas dan ekuitas itu akan ada satu baris tambahan yaitu tentang kepentingan non pengendali ya itu yang akan dimunculkan. Jadi nanti akan ada dimunculkan goodwill yang baru ya, goodwill dan juga ada kepentingan non pengendali. Jadi yang harus dieliminasi, keep in mind ya. Yang pertama tadi tentang investasi. Investasinya itu bisa dilihat loh kalau misalnya kalian udah ngerjain bab yang sebelumnya, latihan sebelumnya itu harusnya ditanyain sih soalnya tapi nggak ada yang ngerjain gitu ya, bingung jadi sayangnya. Nah itu kalau ngelihat yang sebelumnya yang belum ada ayat non kepentingan itu berarti kan biasanya akan di jurnalnya kan seperti ini ya, modal saham. Kemudian ada saldo laba. Kemudian nanti ada investasi. Nggak tahu, masih ingat nggak? Masih ingat? Nah, nanti baru selisihnya itu akan dianggap sebagai goodwill. Ya kan? Masih ingat? Lupa ya. Nah, tapi kalau yang sekarang ada non pengendali itu akan seperti biasa kita akan menseratuskan dari nilainya nilainya dari investasinya. Ya. Nah, nilai investasinya ini pakainya adalah jumlah yang ini. Yang dari neracanya ya. Yang dari neracanya ini akan diseratuskan dulu. Oke, ini akan diseratuskan, kemudian baru ketika udah ketemu 100, baru nanti akan dikalikan dengan jumlah persentase dari yang non pengendali. Kan ini baru 80, berarti masih ada 20, berarti tinggal dikali aja gitu. Berarti nanti jurnalnya itu ada modal saham, kemudian ada saldo laba, kemudian nanti ada investasi, kemudian ada non pengendali, baru selisihnya nanti ada goodwill. Anggap aja tulisan saya bagus ya. Nah ini akan menjadi jurnal untuk penyesuaian dan eliminasi terkait dengan investasi. Nah, kira-kira tadi katanya ada yang bilang selain investasi itu terkait utang piutang. Berarti di sini ada berapa utang piutang yang akan dihapuskan? Bapak Ibu? Ada berapa tadi utang piutang yang harus dihapuskan? Ada 5. 100.000 ya, Bu. Sama berapa? Sama berapa?
100.000 berarti tadi udah kelihatan ya. Ada utang apa mau sebenarnya utang apa mau? Utang ini ya, ini tadi dihapus. Terus selain itu tadi yang saya bilang, saya baca pas baca soal saya bilang loh. Berapa? Berapa? 200 Bu ya. Yang dividen belum dibayarkan itu. Nah, ini jangan keliru ya Bapak Ibu ya. Karena dividen di sini bukan punyanya si Harrison semua, tapi ada punyanya si non pengendali. Maka di sini akan akan dikali dengan presentasenya si Harrison ya. Berarti untuk benar tadi yang dihapuskan adalah utang ini, utangnya yang ini yang 100.000, yang kedua tadi utang dividen. Utang dividen ya tadi bukan 200.000 tapi 200 dikali dengan 80%. Ini adalah jumlah yang akan dihapuskan. Oke, itu yang akan dihapuskan, baru habis itu tinggal dimasuk-masukin aja, gampang banget. Dah. Oke. Nanti saya akan share. Kalian nggak ada yang ngerjain sih? Gimana sih nih? Nggak ada yang ngerjain 4 tuh Leo. Bingung aku. Ya ada latihannya kan itu di akhir. Nggak tahu deh, nyimak nggak? Kalau nggak nyimak ya memang nggak ada gitu. Padahal ada yang salah loh soalnya. Ini nggak ada yang tadi nggak ada yang baca ya? Nggak ada yang ngerjain dong? Ya. Oke, jadi nanti di UTS akan ada kodenya, ya. Bisa jadi nggak ada kodenya. Soalnya ada 3. Terus, nggak tahu kalian udah kartu ujian nggak? Ada? Ada kartu ujian, Bapak Ibu? Di Siakat ada Bu. Okay. Tapi untuk penguploadan di Siakat belum bisa. Saya ujiannya tidak menggunakan Siakat ya, karena Siakatnya masih nggak tahu deh. Masih ya gitu, maksudnya nanti cukup di screenshot aja ya. Atau nggak usah juga nggak penting. Nggak usah aja, nanti ditulis tangan ya. Di folio bergaris. Di folio bergaris. Nggak boleh pakai tip X. Salah coret ganti sebelah. Oke, waktunya 90 menit. Lama ya. Insya Allah bisa lah. Nah, ini berarti ujiannya adalah besok. Lusa ya, lusa. Ya, soalnya bisa jadi kode, bisa jadi tidak. Ya. Atau kalian mau milih salah satu kode? Kalian mau milih kode apa? Ada kode A, ada kode B. Mau milih apakah keduanya tetap dikeluarkan atau pilih salah satu? Bapak Ibu, ini saya nawarin loh. Kalau milih salah satu berarti nanti sama semua ya soalnya. Iya dong. Nah, itu tingkat kesulitannya sama enggak Bu? Nah, nanti akan waktu dikurangin kalau sama semua. Waktunya dikurangin, dipangkas menjadi 80 menit. Bagaimana? Gimana? Apakah mau tetap berkode AB atau tadi milih salah satu kode? Kalau kode AB berarti 90 menit waktunya. Kalau misalnya satu kode, maksudnya nggak ada kode, itu berarti waktunya 80 menit. How? Kerjaannya tulis tangan di folio bergaris. Nggak boleh ada tip X, kalau salah dicoret ganti tulis sebelahnya. Oke, ujiannya lewat Google Classroom. Bagaimana Bapak Ibu? Mana nih? Masa nunggu sampai jam 12 ini rembukan gini doang? Ibu, Bapak. Gimana Mas Mbak? Kamu yang mutusin aja deh, Jeff. Kamu maunya gimana? 80 menit tapi soal sama atau 90 menit atau 90 menit soalnya beda?
kode. Ini kayak pertama kali ya kalian dapat soal kode ya? Saya nggak pernah ngasih soal kode kalian ya. Betul? Kalau dari saya pribadi satu soal aja Bu, 80 menit nggak apa-apa. Mungkin dari teman-teman juga banyak yang diam Bu. Sama saya juga Bu, ngapunten dari tadi sinyalnya kurang bersahabat Bu. Baik. Oke. Itu katanya Ainun. Kata yang lain. Kalian mau kerjaan di mana emangnya? Ngerjain bareng ya? Bareng-bareng. Jangan lupa telat berarti nilainya ikut otomatis, ikut remedi gitu ya. Nah, ini ditentukan juga. Ini kira-kira mulai jam ujiannya itu jam berapa? Ya, karena gimana? Mungkin pokok ada yang terawih gitu. Ujiannya mulai jam berapa, Bapak Ibu? Jam 8:30? Ya, mulai 8:30 Bu. Baik. Itu harus dicatat karena nanti aku lupa. Tolong aku diingetin ya, Jeff. Jam 21. Yes, ya Bu. 21.30, 20.30. Oke, berarti tadi ya, karena nggak ada yang itu, berarti nanti kodenya sama nggak ada kode, tapi waktunya 80 menit nggak boleh telat. Karena kalau telat otomatis ada ikut susulan atau remedi gitu ya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi ditentukan kalian ngerjain barengnya di mana. Biasanya gitu. Ya kan? Tapi etok-etok nggak tahu aja sih. Soalnya kelihatan aja gitu. Oke gitu aja ya Bapak Ibu ya. Terima kasih loh ini udah datang loh ini. Terima kasih ya. Berarti sampai ketemu lagi. Nggak ketemu lagi ya. Oh ketemu lagi habis lebaran ya. Berarti Jeff ya? Jeff? Jeff? Yes, Bu. Ya, betul. Oh my God. Saya seharian belum mandi loh. Jadi ini saya sudah waktunya untuk mandi. Karena kami sedang menyusun PKKM. Jadi ya gitu. Habis terawih, makanya untuk kalian ada kelas, jadi saya udah ada penghibur gitu ya. Biasanya habis jam segini saya lagi rapat gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih ya. Saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya saya screenshot dulu, nggak usah on cam, nggak apa-apa. Bentar ya. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyain lagi nggak Bapak Ibu? Jangan khawatir, nanti tak bagi jawabannya ya. Itu sing latihan ora mbok garap, yo tak bagi jawabannya ya. Tapi mbok simak dewe ya. Karena bentuknya video. Saya tidak bikin bentuk format lain. Ya. Oke, terima kasih udah saya screenshot. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin ya Bapak Ibu ya. Ya, Bu, mohon maaf lahir batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten nggih Bu. Nggih, sami-sami. Nopo-nopo. Sudah biasa, nggih. Open house mboten iki Bu. Kenapa? Lebaran Bu. Kenapa? Lebaran open house mboten Bu. Nah, aku nggak pernah. House. Karena saya Lebaran. saya muda, jadi saya yang akan keliling, jadi nggak ada di rumah, gitu. Saya masih kecil loh ini, jadi saya yang keliling. Sekian ya. Open house. Emang kalian tahu rumah saya kan? Kalian nggak tahu rumah saya di mana gitu. Nanti bisa dicari di Google. Bisa dicari di Google. Oke, ya udah. Selamat beristirahat ya Bapak Ibu ya, monggo. Oke, saya jelas duluan ya, saya mandi ya. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Matur nuwun Bu. Ya.